Halo semua, selamat datang kembali di channel Cerita No Debat. Di video kali ini, saya akan mencoba menceritakan alur cerita manhwa yang berjudul I Can Snap 9099 Type of Ability, bergenre action fantasy, yang dibuat oleh komikus Woody dan Yuen, menceritakan tentang dunia yang orang-orangnya berkemampuan supranatural. Untuk menyelamatkan saudara perempuan tercintanya, Yanxi bersumpah untuk membuat mereka yang menyakitinya membayar dengan darah. Menggunakan kemampuannya untuk merebut kekuatan orang lain, ia tumbuh dari seorang pejuang bodoh menjadi pemimpin organisasi lintas dimensi, menggunakan kekuatan dan strategi untuk mengalahkan kekuatan gelap satu persatu, mengambil 999 kekuatan ke dalam sakunya dan menjadi raja. Itu sedikit sinopsisnya ya cuy ya. Tanpa banyak cerita, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di dalam sebuah ruangan rumah sakit, Yanxi terlihat sedang berbicara kepada sang kakak yang sedang berbaring tak sadarkan diri, yang diakibatkan oleh ulah Li Chan dengan tidak sengaja menyerangnya. Yanxi pun merupakan salah satu seseorang yang membangkitkan kekuatan yang disebut Hunter, tetapi dia menyembunyikan dari sepengetahuan keluarganya. Diketahui bahwa skill dari Yanxi adalah steal, di mana dia dapat mencuri kekuatan orang lain dan menjadikannya miliknya, serta mengetahui secara detail skill yang dimiliki oleh seseorang. Muncul sebuah notif, kemampuan dicuri, ability peringkat D, nama ledakan mental. Yanxi pun sukses mengambil kekuatan milik kakaknya. Oh iya, kakak Yanxi diketahui namanya adalah Fei Fei. Yanxi pun merasa ada yang salah. Dia merasa serangan yang diterima kakaknya bukan terjadi akibat ketidaksengajaan, karena jaraknya yang begitu jauh. Diperlihatkan orang tua Yanxi sedang marah-marah dengan pengacara Wang. Pengacara Wang adalah wakil dari Li Chan yang dikirim untuk bernegosiasi, karena mereka tidak mau menerima uang dari si pengacara tersebut. Kemudian datang Yanxi yang mencoba menenangkan si ayah. Sambil menerima dan menandatangani kompensasinya, di luar gedung, pengacara Wang menelepon seseorang dan dia berkata bahwa dia sudah menyelesaikan semua masalahnya. Si pahlawan pun merasa senang. Kembali ke Yanxi, di hadapan kakaknya, dia berkata akan mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya, karena dia tidak percaya semua ini terjadi akibat ketidaksengajaan. Aku berjanji, aku akan mengubah dunia ini. Untuk menjalankan rencananya, Yanxi pun pergi meninggalkan rumahnya. Dia akan tinggal di daerah Mingyu, di sebuah rumah semacam kos-kosan. Ketika sampai di tempat tersebut, Yanxi pun disambut baik dengan teman-teman sekos-kosannya yang bernama Ding Lan dan Xiao Ai. Ketika di dalam kamar, Yanxi bermain dengan ponselnya dan melihat video pertarungan hero dan monster, dan mulai berpikir kapan rongga hitam itu mulai muncul yang mengeluarkan sosok monster dan hanya bisa dihentikan oleh hunter, dan para hunter itu disebut pahlawan. Untuk mencegah hunter menyalahgunakan kemampuannya,
hukum kemampuan dibuat. Hanya hunter yang lulus ujian dan mendapatkan sertifikat pahlawan yang dapat menggunakan kemampuannya. Yancy pun menemukan rekaman video Fei Fei, kakaknya, yang terluka oleh pahlawan itu. Tapi untuk saat ini dia tidak menemukan apa-apa. Ketika melihat jam di ponselnya, dia terkejut karena hari sudah larut. Dia pun bersiap mandi. Tepat di pintu kamar mandi, dia melihat seorang wanita yang sedang mabuk. Orangnya cantik dan menggoda. Si cewek pun meminta untuk memakai kamar mandi terlebih dahulu karena dia ingin muntah akibat kebanyakan minum anggur merah. Si cewek pun ketiduran di kamar mandi akibat kepalanya yang terlalu pusing. Yancy berusaha membangunkannya, tetapi si cewek tidak mendengarkan. Sebagai seorang perjaka, Yancy tidak berani berbuat macam-macam. Dia pun menggendong si wanita itu ke tempat yang lebih nyaman. Di tengah jalan, skill Yancy mendeteksi bahwa si cewek mempunyai kemampuan otak besar. Yancy pun menidurkannya di sofa. Yang kemudian dia berkata, "Aku akan mengambil kemampuanmu sekarang dan akan membalasmu di masa depan nanti." Kemudian bersambung. Itu aja dulu ya teman-teman alur pembukanya. Jika teman-teman suka dan responnya baik, saya akan lanjutkan ke part selanjutnya. Dan untuk teman-teman semua, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, and subscribe agar channel ini lebih maju. Jika ada salah kata dalam ejaan asing, harap dimaklumi. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara apapun itu. Salam cerita, no debat.